Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengenali Diri Sendiri. Saudara, dalam Yeremia 17 ayat 9-10 dikatakan demikian. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Itu berarti yang kita butuhkan bukan sekedar kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan rohani, yaitu memiliki kualitas spiritual quotient atau SQ, kecerdasan rohani yang baik untuk bisa mengenali dan menyelami sedalam-dalamnya keadaan diri kita. Kalau tidak, kita tidak akan pernah mengenali keadaan kita. Apakah kita sudah berkenan kepada Allah atau belum? Dan itu sangat membahayakan keselamatan kekal kita. Pertanyaannya, pernahkah kita memperkarakannya? Itu tidak mudah, saudara, karena kita tidak bisa melakukannya sendiri, kecuali dengan tuntunan Roh Kudus. Kalau Tuhan menguji batin, maka mau tidak mau, manusia harus bisa mengelola batinnya dengan baik, atau ia tidak akan mengenali dirinya sama sekali. Itulah sebabnya kita mesti serius. Kita memohon Roh Kudus untuk memberi kita kemampuan, kejeniusan rohani atau kecerdasan rohani, sekaligus ketelitian dan kejujuran, sehingga kita bisa mengenali diri kita. Kita mau sungguh-sungguh merenungkan dan membuat simulasi di dalam pikiran, yaitu bagaimana kira-kira sikapku kalau sekarang aku berhadapan dengan Tuhan semesta alam. Jadi kita tanya pada diri kita sendiri. Saya percaya kita pasti akan merasa ngeri, gemetar, dan takut kalau masih ada hal yang tidak patut yang kita lakukan di dalam hidup ini. Karenanya, kita mohon petunjuk Roh Kudus agar kita benar-benar serius memeriksa diri dan dituntun oleh Roh Kudus untuk mengenali keadaan kita di hadapan Tuhan. Dengan cermin dari Allah yang cerdas dan sempurna itu, pasti kita bisa mengenali keadaan kita sebagaimana adanya. Kita harus meminta agar Roh Kudus berkenan menolong kita. Saudara, walaupun mungkin kita tidak melakukan dosa-dosa pelanggaran moral yang memalukan dan bahkan melanggar hukum, kalau jujur, kita pasti merasa bahwa masih saja ada kemelesetan yang kita lakukan dalam hidup kita. Masih saja ada ketidaktepatan yang kita lakukan. Bisa itu dosa yang tersembunyi di dalam hati kita. Apakah itu kesombongan terselubung, ketidaktulusan, hasrat menjadi orang terhormat, senang dipuji, senang disanjung, bangga dengan prestasi, bangga dengan pengalaman, yang mana kita merasa senang kalau orang tahu prestasi kita, pengalaman kita, istimewanya kita, baik kita sendiri atau istimewanya keluarga
atau istimewanya orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita, yang kita bisa jual menjadi kebanggaan kita. Sekali lagi, kita harus jujur bahwa banyak ketidaktepatan yang masih sering kita lakukan dan mungkin tidak kita sadari. Tetapi saudara, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semua akan terbuka dan telanjang. Itulah sebabnya kita harus mengenali diri kita. Jangan sampai kelak kita kecewa dan menyesal, sebab kita pikir Tuhan tidak tahu. Ternyata di sana semuanya diungkap dan disingkapkan. Maka kita harus membuat simulasi di dalam pikiran kita sesering mungkin. Caranya, kita bayangkan kita ada di hadapan Allah yang Maha Kudus, di mana tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapannya. Kita periksa keadaan kita. Apakah masih ada kebusukan-kebusukan di dalam diri kita yang masih kita simpan atau kita pertahankan? Kalau masih ada, wah, itu sangat mengerikan, saudara, karena kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita pulang. Coba kalau hidup kita belum beres, kita dipanggil pulang dan harus berdiri di hadapan Allah, apa kita tidak gemetar? Coba jujur dengan diri saudara sendiri. Karenanya, kita mau menjadi seseorang yang benar-benar bersih di hadapan Allah, yang tidak bercacat dan tidak bercela, agar Tuhan berkenan. Roh Kudus pasti berkenan menolong. Roh Kudus pasti membukakan pikiran kita untuk dapat mengenali diri kita dengan benar. Kalaupun saat ini saudara merasa sudah jadi orang yang dipandang baik oleh lingkungan, sudah setia ke gereja, jadi pelayan Tuhan atau pendeta, jangan cepat merasa puas dengan keadaan seperti itu. Sebaliknya, tetap bawalah hidupmu ke hadapan Tuhan dan bertekunlah memeriksakan diri saudara. Apakah masih ada sesuatu yang tidak pantas? Sesuatu yang tidak patut yang masih kita lakukan? Ketahuilah saudara, bahwa seseorang yang benar-benar menghormati Allah akan berusaha untuk berkeadaan berkenan kepada Tuhan. Itu pasti. Dan kalau seorang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, pasti akan berusaha untuk menjadi anak-anak Allah yang menyukakan hati Bapanya. Seorang yang sungguh-sungguh takut akan Allah pasti memiliki penundukan diri dan terus berjuang untuk hidup menyukakan dan memuaskan hati Bapa. Sungguh, saudaraku, betapa bahagianya orang-orang yang bisa memuaskan dan menyukakan hati Bapa. Sebab ia akan dijadikan perkakas yang indah di keabadian di dalam kerajaan Bapa di surga nanti. Tentunya kita semua berharap ya dapat menjadi instrumen yang memuaskan dan membahagiakan hati Bapa di surga. Maka ini harus menjadi kerinduan kita satu-satunya, yaitu bagaimana kita dapat selalu menyukakan, membahagiakan hati Bapa di surga. Jangan pernah memiliki keinginan yang lain. Dan itu berawal ketika kita bisa mengenali diri kita sendiri, tentu dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.